Shalom jemaat Tuhan. Saya persilakan buat Bapak Ibu Saudara, mari kita sapa satu sama yang lain. Kita mau beribadah pagi hari ini, kita mau berikan sukacita bagi saudara kita, terlebih lagi buat Tuhan kita. Saya undang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Sebab di dalam nama Tuhan ada kuasa. Amin. Haleluya Tuhan. Nama Allah yang berkuasa. Haleluya. Hanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Lebih lagi jemaat, Dia Allah yang luar biasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dia Allah yang termasyur, Dia Allah yang luar biasa. Mari jemaat lebih lagi meninggikan Dia. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Lebih lagi. Nama di atas segala nama.
Kita mau lebih lagi memuji Allah kita. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kasihnya luar biasa. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dia Raja segala raja, Yesus yang termulia, dalamnya samudra. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, yes amin, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, atas segalanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ya amin, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Semuanya kemuliaan, kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Ada sorak sekali lagi buat Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Kita bersuka cita punya Allah seperti Dia. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan.
apapun yang kami miliki adalah untuk-Mu Tuhan. Kau Allah yang mulia, Anak Domba, Allah yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kau Raja di atas hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan pagi hari ini, Bapa Raja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kita meninggikan Dia. Mulia. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Mulia, mulia, mulia bagi Anak Domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari jemaat pagi hari ini, Dia Allah yang layak memerintah atas hidup kita. Dia Allah yang layak memerintah atas seluruh bumi ini. Mari naikkan pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan, sebagai rasa penghormatan kita di hadapannya. Dia Allah Raja di atas segala raja, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mulia, oh mulia bagi Anak Domba.
Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di antara segala makhluk dan bangsa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini dan selama-lamanya dalam hidup kami Bapa. Kau Allah yang termulia, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Firman yang menguatkan setiap kami. Firman yang menopang hidup kami Tuhan. Firman yang adalah terang-Mu Tuhan. Isi hati-Mu Bapa. Curahkanlah Tuhan atas hidup kami. Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Urapi pemimpin yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Oke, satu sukacita tersendiri bisa melayani di dalam pelayanan MDC Kadipaten. Di dalam suasana kita bisa menikmati atau menantikan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena setelah Tuhan bangkit, Dia berjanji menyertai gereja. Ya, bahkan sebelum Tuhan mati, artinya dalam kemanusiaannya, Dia berjanji Dia menyertai gereja. Bahkan setelah Dia bangkit, Dia membuktikan itu. Ya, di dalam kebangkitan Dia mendampingi para murid-muridnya dengan sabar, beberapa kali menampakkan diri. Sekaligus ketika sebelum Dia naik ke sorga, Dia juga menjanjikan, bahkan meneguhkan bahwa engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku katanya. Dari Yerusalem, Yudea, bahkan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan di dalam peristiwa itu kita selalu peringati setiap tahun, berharap nanti tepatnya tanggal berapa? 18 hari Kamis kita akan berkumpul di tempat ini pukul 18.00 untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus dalam bentuk ibadah. Setelah Dia naik ke sorga, Roh Kudus yang dijanjikan itu nyata. Ya. Terjadi ketika setelah 10 hari para murid menanti-nantikannya. Ada 10 hari sebelum Roh Kudus itu diberikan, mereka berada di loteng Yerusalem untuk berdoa. Ini adalah disiplin rohani pertama saya kira para murid-muridnya untuk menunjukkan Paskah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan powerful di dalam disiplin rohani mereka menanti-nantikan Tuhan, janjinya Roh Kudus dicurahkan. Sejak saat itu Petrus yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, bisa menyatakan Kristus di tengah-tengah momentum banyak orang Yerusalem, Yudea, dari berbagai pelosok negara yang tersebar berkumpul pada hari Pentakosta. Dia berkhotbah di sana dan 3.000 orang ditambahkan dalam jemaat, bertobat. Dan dari sinilah cikal bakal gereja-gereja bisa terbentuk di Asia Kecil, Galatia, Pontus,
dan sekitarnya. Sehingga perjalanan-perjalanan misi Paulus untuk meneguhkan, menguatkan jemaat, melakukan penginjilan, bahkan perintisan, dimulai dari karya Roh Kudus melalui Petrus dengan khotbah. Di Yerusalem banyak orang bertobat dan mereka kemudian kembali ke daerah-daerah menyebarkan kabar Injil kepada sekitar orang dan gereja semakin mengalami pertumbuhan. Sampai saat ini kita mengalami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk berkarya bagi gereja. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam bulan ini kita akan membahas banyak hal tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting, hakiki, esensi. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang pertanyaan terpenting dalam hidup ini. The most important question in life. Tidak tahukah Bapak Ibu disadari atau tidak, sebenarnya kita adalah dipenuhi dengan rangkaian-rangkaian pertanyaan. Ya, kalau sebelum nikah, calon pasangan suami istri, barusan saya konseling sepasang calon dalam pra pernikahan. Lebih banyak materi itu berisi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau sudah menikah, rencana punya anak berapa? Ya. Kalau sebelum menikah, apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan? Setelah menikah, apa kebiasaan-kebiasaan itu dipertahankan? Apa yang perlu dibuang? Itu pertanyaan-pertanyaan. Apa tujuan menikah bagi Anda? Manfaatnya banyak, memancing diskusi sekaligus memikir hal-hal penting yang tadinya tidak dianggap tidak penting lewat pertanyaan. Bahkan dosen saya berkata lebih daripada 50% sebenarnya jawaban kita sudah miliki ketika kita mulai dengan pertanyaan yang hebat. Ya, misalnya apa tujuan hidup Anda selama hidup di dunia ini? Orang yang tadinya nggak mikir, sekarang mikir. Dari pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja, basa-basi, apa kabar, sampai hal-hal yang rumit. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa-biasanya relasinya masih dangkal saja. Apa kabar, lagi pacaran, udah makan belum? Bagi orang Jepang itu sesuatu yang aneh katanya. Kalau makan ya makan aja. Kenapa harus ditanyakan lagi? Lebay katanya. Udah makan belum? Itu bentuk perhatian sebenarnya. Penting gak penting? Ya itu pertanyaan. Sampai kepada pertanyaan yang rumit. Termasuk bagi suami mungkin sulit dijawab ketika istri berkata, "Pak, menurut Papa aku udah langsing belum?" Lagi depan cermin suaminya lihat. Mikir 2 kali suami. Kalau dijawab udah langsing, bisa saja tersinggung, emang saya gendut gitu. Ya kan? Emang tadinya saya gendut. Atau kalau saya jawab atau sang suami jawab, ya belum langsing mah. Wah, itu bisa terjadi perang dunia ketiga katanya. Dan itu jarang orang ada bisa menyelesaikan kalau persoalan-persoalan yang ketika pertanyaan yang rumit dijawab dengan sesuatu yang keliru. Ini pertanyaan sangat penting. Itu sebabnya kita akan lihat pentingnya pertanyaan ini juga nampak di dalam kehidupan dan pengajaran Yesus selama dia di dalam pelayanan 3,5 tahun di dunia ini. Salah satu buku yang saya kira baik mengungkapkan satu pernyataan penting yang ditulis oleh Martin B. Copenhaver dengan judul Jesus is the Queen. Di dalam buku ini diungkapkan bahwa dalam Injil Yesus mengajarkan lebih banyak pertanyaan daripada yang dia jawab. Tepatnya Yesus mengajarkan 307 pertanyaan. Dia ditanya 183 yang hanya dia jawab 3. Tapi lebih banyak pertanyaan.
pertanyaan. 307 pertanyaan. Nampak bahwa mengajukan pertanyaan adalah inti dari kehidupan dan ajaran Yesus untuk mengajak orang merefleksikan diri. Ada saatnya dia berkata kepada para pemimpin Yahudi, tidakkah kamu baca ada tertulis? Iya kan? Ada saatnya dia bertanya kepada orang-orang yang mungkin belum paham tentang sesuatu. Bahkan termasuk para murid-muridnya, adakah lauk pauk, hal yang sederhana padamu? Tentu dia tidak hanya basa-basi, tapi pertanyaan ini menohok sekaligus membuat kita berpikir. Saya senang menanyakan yang penting, yang mungkin bagi jemaat biasa-biasa saja, apa kabar hari ini? Gimana keadaannya, udah sembuh belum? Baru-baru ini saya mendampingi Ibu Sri dan keluarga sedang menanti berharap kesembuhan dari sang suami, dari sang papa. Gimana keadaannya? Kondisinya seperti apa? Itu hal-hal yang penting. Terus apa kabar yang jaga? Itu mengandung pertanyaan-pertanyaan, mengandung sisi perhatian sekaligus mengajak untuk berpikir, merenung, merefleksikan. Nah, salah satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan lebih tepatnya di antara dari 307 pertanyaan dari Yesus, saya akan bahas yang bagi saya ini terpenting dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 18. Disebutkan di sana setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Ini pertanyaan pertama ya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14 jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, pertanyaan kedua. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dari beberapa catatan Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19, ada dua pertanyaan penting yang Yesus utarakan. Pertanyaan pertama, seperti yang tercatat dalam ayat 13 dan 14, kata orang, siapakah anak manusia itu? Apakah Tuhan tidak tahu jawaban anggapan-anggapan orang di sekelilingnya sehingga dia bertanya? Tentu dia tahu, karena dia adalah Allah yang maha tahu, walaupun dia memang membatasi dirinya. Atau apakah memang ingin dikenang atau ingin mendapat feedback? Karena Yesus haus pujian sehingga dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Karena sebelumnya sudah banyak mujizat yang dilakukan, pekerjaan bisa dilihat. Apakah ini Yesus ingin pujian? Saya kira dia dipuji atau tidak, dia tetap adalah Allah, dia tetap Tuhan, tidak berubah.
kita puji dia atau tidak berubah eksistensinya, keberadaannya sebagai Allah. Dia tetap adalah Allah. Diakui, dipercaya atau tidak, dia tetap adalah Allah. Tidak berubah keberadaannya. Lalu apa? Kenapa Tuhan bertanya, kata orang siapakah anak manusia ini? Saya kira ini tergantung relasi. Kalau dia berkata kepada orang Farisi, tentu adalah untuk membuat mereka sadar bahwa betapa mereka jauh dari Tuhan. Tidakkah kamu baca? Masakan kalian itu ahli-ahli Taurat tidak mengerti apa yang dituliskan oleh hukum-hukum Allah? Relasinya karena memang dia berhadapan dengan mengkonfrontasi kepada orang-orang yang memang orang-orang yang merasa tahu tapi sebenarnya nggak tahu. Tapi kepada murid-muridnya, dalam relasi guru kepada murid-muridnya berarti tujuan ingin mengajarkan sekaligus mengajak murid-muridnya untuk merefleksikan. Terkadang kita di dalam persoalan ini, kalau kita hanya jalan-jalan aja tanpa bertanya mau kemana kita, apa tujuan kita, siapa diri saya, lalu siapa Tuhan saya. Rasanya itu bukan hanya monoton saja, tapi kita akan mudah tersesat. Seandainya Anda jalan ke gunung, sebuah gunung misalnya, siapa yang senang naik gunung di sini ya? Ya, misalnya ke Tangkuban Perahu. Kemarin kami setelah pelayanan di retreat sempat di pinggiran sebelum naik Tangkuban Perahu. Ya. Di situ memang sudah jelas ya, arah-arahnya ke Tangkuban Perahu kiri, kanan itu ke arah Subang kalau dari Lembang, ya kan? Sudah jelas, masuk Wapura, berapa kilo lagi diberitahu. Tetapi kami sebelum naik ke atas karena mepet waktu dan seterusnya kita tanya dulu. Gimana kondisi di atas? Mobil bisa parkir nggak sampai di dekat pariwisata? Kita bertanya juga semakin jelas kalau di atas dingin atau tidak. Karena kami bawa 2 malaikat gitu ya. Yang menampakkan diri sebagai manusia yang memang rentan karena umur. Oma dan yang Uti ya. Jadi kita coba pingin tahu kondisi di atas cocok gak untuk udara di sana dengan tubuh mereka. Karena kalau dibablas juga itu bisa masalah. Gitu. Ini pertanyaan yang saya kira mengandung relasi untuk keluarga. Sekaligus juga ingin mendapatkan informasi. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu enggak untuk mendapatkan informasi tapi ingin mengajak murid-muridnya untuk berpikir ulang. Siapakah Yesus bagi orang lain? Tentu informasi yang mereka dapat rupanya seperti yang dicatat ayat yang ke-14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tentu ini bukan pertanyaan penelitian yang membutuhkan jawaban yang akhirnya Yesus tahu. Tidak, karena dia tidak berusaha untuk tahu. Tapi ini menjadi refleksi bagi para murid-muridnya. Kenapa Yesus menanyakan ini kepada mereka? Jangan-jangan mereka hanya peduli dengan diri mereka tapi tidak peduli dengan anggapan orang terhadap siapa Yesus. Rupanya ini penting. Anggapan orang kebanyakan, ada anggapan umum tentang Yesus bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ini adalah dia sebagai jalan, pembuka di mana Yesus itu sebelum datang ke dunia, dia itu adalah sebagai pembuka jalan. Akhirnya orang bisa mengenal Yesus. Dia bahkan nabi terakhir katanya. Kemudian Yesus itu diperkenalkan. Padahal Yohanes Pembaptis sudah mati. Pada kenyataannya memang ada kebanyakan orang ketika itu mempercayai kalau orang sudah mati, dia bisa bangkit lagi karena keyakinan Yohanes adalah orang benar. Mereka menghargai Yesus itu hanyalah sebagai orang yang benar,
bangkit dalam figur seperti Yohanes dengan spirit Yohanes. Yohanes kita tahu manusia biasa. Jadi hanya menganggap Yesus itu adalah sang yang mengabarkan pertobatan seperti Yohanes. Ya banyak kita menemukan orang-orang seperti ini, orang pada umumnya. Yesus itu tidak ubahnya sama seperti orang yang diutus untuk mengabarkan kabar baik. Tidak lebih daripada itu. Ada juga yang mengatakan Elia. Elia ini sang pembuat mujizat. Dia banyak kali mujizat dilakukan. Saya berharap kita nggak masuk dalam golongan orang lain ya. Karena kalau hanya mengenal Yesus itu, sang pembuat mujizat, saya yakin kita nggak ubahnya melihat itu sama seperti dukun. Saat butuh datang kepada Tuhan. Kalau nggak butuh nggak datang. Lagi sakit datang ke Tuhan. Nggak sakit, anteng-anteng aja nggak ingat Tuhan boro-boro. Lagi butuh ekonomi sulit, ingat Tuhan. Ketika ekonomi berhasil, sukses, lupa Tuhan. Nah ubahnya kebanyakan orang yang melihat figur Yesus itu seperti Elia. Karena Elia pada kenyataannya lebih banyak melakukan mujizat. Cek, apakah kita masuk dalam golongan ini? Yang ketiga, ada orang mengatakan seperti Yeremia, manusia yang menangisi bangsanya. Ini Yeremia adalah nabi tangisan ya. Meratap, sedang meratap karena Yesus pernah meratap Yerusalem ya. Jadi hidup dalam belas kasihan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mau menolong tetapi pada kenyataannya tidak mampu. Kemungkinan itu hanya meratapi. Hanya sebatas manusia biasa. Peduli sih peduli tapi dia tidak mampu. Ada kebanyakan orang ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Berharap sembuh gak sembuh. Nah itu pertanyaan. Apakah betul Tuhan mampu? Dia mau menyembuhkan tapi dia gak mampu. Hanya sekedar situasional. Saya harap kita menjadi gereja-gereja yang tidak memandang Yesus itu secara umum. Bahwa kita hanya tahu dia peduli tapi dia gak akan melakukan apa-apa. Saya beritahu dia lebih daripada itu. Amin. Yang keempat ada yang menganggap salah seorang dari nabi. Nah ini yang paling bahaya. Dia hanya salah satu saja dari nabi-nabi. Mungkin ada yang beranggapan Daud yang ingin membebaskan bangsa Israel dari pemerintah Roma. Hanya melihat Yesus itu punya ambisi untuk menduduki jabatan tertentu. Atau menempatkan Yesus di samping kita sebagai pembela. Tapi sebenarnya kita gak jadikan dia Tuhan. Ini kebanyakan orang seperti itu. Di luar sana bertebaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan satu-satunya Tuhan kalau dia orang Kristen. Ada banyak Tuhan-Tuhannya uang. Ada banyak Tuhan-Tuhannya waktu. Gadget bisa jadi Tuhan. Karena gadget lupa tunduk sama Tuhan dalam doa. Karena gadget atau mungkin persoalan bisa jadi dewa. Karena persoalan akhirnya ngambek sama Tuhan, lupa Tuhan, gak usah Tuhan-Tuhanan. Itu bisa terjadi. Dari 4 figur yang diungkapkan oleh pandangan umum ini, saya harap kita tidak ada di dalam situ ya. Karena ini relasi yang jauh. Menganggap Yesus itu hanya salah satu saja. Menganggap Yesus itu hanya pendamping saja. Ketika butuh, saya datang, ketika gak butuh gak datang. Padahal kita berkata bahwa Yesus itu hidup, amin. Dia berjanji menyertai gereja sampai selama-lamanya, berarti dia ada sampai sekarang ini pun. Bahkan ketika engkau menatap saya, duduk di tempat duduk, dia tetap ada. Dia memperhatikan hatimu, dia memperhatikan sikap hormatmu, dia memperhatikan apa yang engkau pikirkan. Karena dia peduli, karena dia ada.
Bahkan ketika engkau ngelayur keluyuran kemana-mana, pikiran pun dia mampu, dia mau engkau fokus untuk mendengarkan isi hatinya. Karena memang dia peduli. Bahkan ketika malas-malas pun datang ke gereja, ketika ada sesuatu yang menggerakkan gitu, Anda nggak bisa tahan. Nggak peduli motivasi Anda datang ke gereja, tapi yang setahu saya bahwa Roh Kudus bisa mengarahkan Anda kepada Tuhan. Bukankah itu sebenarnya karena tanda kesetiaan Tuhan, dia menyertai kita. Amin. Itu sebabnya relasi kita harus lebih daripada pengenalan orang lain kepada pribadi Yesus. Dengan beralih kepada pertanyaan kedua. Yaitu dia berkata dalam Matius pasal 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Oke. Itu pandangan orang. Sekarang kalian renungkan. Apa katamu? Kata itu biasanya menyangkut dengan pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata. Menurutmu siapakah aku ini? Apakah juga Yesus tidak tahu hati mereka sehingga dia bertanya tentang ini dan dia ingin tahu? Enggak, dia maha tahu. Bahkan kedalaman isi hati seseorang dia tahu. Pikiran jahat atau baik dia tahu. Sedang khawatir atau sedang susah hati dia tahu. Lagi bersuka cita dia tahu. Lagi mikirin si doi dia tahu semuanya. Iya kan? Lalu kenapa Tuhan bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ini adalah menyangkut tentang persoalan relasi. Sejauh mana engkau mengenal aku setelah engkau menjadi pengikut aku? Menarik, relasi ini yang terungkap. Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa arti Mesias? Mesias itu adalah yang diutus, dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan yang dijanjikan, yang bukan hanya membebaskan secara politik bangsa Israel dari perbudakan Roma, tetapi dia berkuasa atas hati seseorang, memerdekakan mereka dari dosa. Dia bukan sekedar membebaskan Israel secara wilayah yang terbatas, tapi membebaskan orang dimanapun ketika mereka percaya kepada Yesus. Dan ini pengakuan bukan dari manusia. Karena manusianya Petrus kita udah tahu. Gelagatnya sih sekarang berkata ya, besok enggak. Sekarang berkata tidak, besok iya. Ya itu bisa terbukti kan. Aku akan mati bersama dengan engkau kalau itu terjadi. Apa yang terjadi? Khotbah yang beberapa minggu yang lalu, dia menyangkal Yesus 3 kali. Sehingga Tuhan harus pulihkan dia 3 kali bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pelin-pelan. Yang gak bisa dipegang kata-katanya. Tapi luar biasa dia dimampukan Tuhan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sehingga Tuhan berkata dalam Matius pasal 16-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya mau berkata, ini adalah anugerah penyataan siapa Yesus kepada pribadi seorang, ketika orang itu mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Lalu apa maksudnya engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup? Dia Allah yang berkuasa mengatasi persoalan. Dia Allah yang merajai alam semesta ini sekaligus semua makhluk tunduk kepadanya. Ini menyangkut iman sekaligus pernyataan yang benar. Saya percaya ini adalah kata-kata yang diinspirasikan oleh Allah. Hanya Allah yang memang betul-betul menyatakan kepada diri seseorang. Sekaligus Allah sanggupkan orang itu untuk menanggapi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi orang gak bisa datang kepada Bapa kalau Bapa gak gerakin. Artinya kalau Anda bisa percaya Yesus,
Itu adalah anugerah. Orang berkata, gampang sekali orang jadi Kristen ya. Hanya percaya saja. Cukup. Mudah sekali. Gampil. Makanya agama Kristen kacang-kacang, kaleng-kaleng. Hanya percaya aja udah selamat. Saya berkata, sulit orang untuk percaya Yesus. Kenapa? Karena butuh iman yang sejati. Karena dia berkata berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kamu mau percaya? Nggak melihat? Jarang orang percaya kalau belum melihat. Apalagi pemikiran Asia. Saya belum bisa percaya kalau belum bisa melihat bukti nak. Wah, itu tuh. Apalagi udah biasa dengan bon-bon ya. Iya kan? Kalau nggak ada bukti nggak bisa. Ada pengadilan juga begitu daknya. Iya kan? Nggak bisa kalau nggak ada bukti. Nah kalau iman percaya Yesus. Nggak ada bukti tapi kita percaya. Percaya itu sudah merupakan bukti. Gimana? Percaya aja udah menjadi bukti. Saya berkata. Sekali lagi pada dasar yang tadi. Clue saya. Kita percaya atau tidak, dia tetap Allah. Kalaupun kita percaya itu mengkonfirmasi Allah yang menggerakkan kita. Allah yang mengkoneksikan kita. Ini bukan sekedar perkataan saya percaya. Iblis juga bilang saya percaya. Bahkan dia gemetar. Anak-anak Skewa pun bilang aku percaya, bahkan dia mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi apa artinya? Mereka digarukan. Mereka dicabik-cabik. Apa yang membedakan di sini? Relasi. Paulus aku kenal, tapi siapa kamu? Padahal dia mengatakan dalam nama Yesus, aku perintahkan kau keluar. Iblis bilang, siapa kamu? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Siapa kamu? Ini menyangkut relasi. Bukan hanya sekedar aku percaya, tapi kualitas keyakinan dalam relasi dengan Allahnya itu yang membuat bobot percaya kita enggak kaleng-kaleng. Bobot percaya kita enggak daung lemong, orang Manado bilang. Ya, percaya Yesus itu mudah. Susah. Kalau mudah udah banyak orang percaya dengan kualitas yang benar. Ada begitu banyak orang saya percaya tapi belum tentu kualitasnya benar. Karena percaya itu menyangkut relasi hubungan dia dengan Tuhan. Itu yang membedakan percaya iblis kepada Yesus, taunya iblis kepada Yesus, dan taunya banyak orang, Yohanes Pembaptis, Elia, dan pada umumnya dengan orang-orang yang bangun relasi. Engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Ini bukan sekedar pengakuan dari mulut saja, tapi relasi yang terbentuk Petrus. Mewakili murid-muridnya yang lain di mana Allah berkenan menyatakan dirinya. Dalam hati Petrus dan dalam hati dia yang mengungkapkan. Engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Wow, powerful di situ. Dan pengenalan yang benar akan Tuhan ini lahir bukan dari kemampuan manusia. Tapi Allah lah yang menyatakan diri. Karena seorang pun dapat datang kepada dia kalau tidak Allah yang menggerakkannya. Itu sebabnya kita gak bisa dengan sombong berkata hanya percaya sama gampil. Ini bukan hanya ngomong. Ini bukan hanya tahu dan ngomong. Tapi ini masalah relasi. Apakah Allah menyatakan itu kepadamu? Jangan-jangan Allah gak menyatakan itu kepadamu. Ataupun mungkin Tuhan telah menyatakan diri kepadamu tapi engkau enggan. Gak percaya sungguh kepada dia. Jangan-jangan kita gak membuka hati untuk dia. Nah itu juga hal yang sulit, bukan? Itu sebabnya itu masalah konektivitas antara Allah dan manusia dan anugerah di mana manusia itu membutuhkan tanggapan respon. Ya berbahagialah Anda kalau kemudian Anda sudah mengenal Yesus dan hidup di dalam tindakan pengenalan yang benar akan Tuhan, membangun relasi dari itu bukan karena kemampuan kita. Tapi itu masalah kualitas yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya saya bersyukur, Tuhan terima kasih saya bisa mengenal Tuhan. Terima kasih kalau Roh Kudus bisa menggerakkan itu, terus saya percaya walaupun saya tidak melihat. Ya orang mengharapkan mujizat, tidak terjadi mujizat, tapi tetap saya percaya, bukankah itu karena Roh Kudus? Amin. Orang mengharapkan diberkati secara keuangan tapi pada kenyataan masih susah payah untuk berjuang dari nol, bahkan
mengalami beberapa kali up and down, tapi masih tetap punya keyakinan kepada Tuhan utuh. Apakah itu bukan karena Roh Kudus yang membangkitkan itu? Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada berkat pribadinya dengan Tuhan. Itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita yang perlu kita syukuri, amin. Itu sebabnya ini adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang betul-betul mengakibatkan beberapa hal. Pertama, Tuhan bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Sehingga pengenalan yang benar akan Tuhan akan mengakibatkan berbahagia dalam anugerah. Karena relasi dengan Tuhan. Berbahagia. Jadi kebahagiaan itu gak bisa dibuat-buat atau karena memang mendapatkan sesuatu. Kebahagiaan sejati adalah karena connect kita dengan firman. Saya kalau jalan, saya sudah gak dengar firman, sudah gak ingatkan firman. Susah saya. Hati saya merana. Walaupun bisa kelihatan ketawa ke TV. Tapi kalau saya mendapatkan isi hati Tuhan dinyatakan, firman Tuhan diingatkan, ada Roh Kudus yang berbicara, itu melampaui dari saya mendapatkan makanan yang paling enak dari Sulawesi Utara. Iya, itu melebihi dari apa yang saya bilang, hidup membuat saya makin hidup. Pak Kurniawan ingat itu. Ya, kalau sudah dapat masakan Manado itu seperti ini yang membuat hidup saya lebih hidup. Itu karena kan mengingat masa-masa dulu ya. Tapi ini melebihi dari hidup daripada hidup. Melampaui dari semua itu. Relasi dengan Tuhan terbentuk. Saya udah mulai susah dapat uang buah banyak pun kalau memang itu gak benar dan hidup saya itu gak damai sejahtera. For what? Untuk apa? Ada yang lebih bermakna daripada uang pencapaian-pencapaian. Yaitu hubunganmu dengan Tuhan yang membuat Anda bisa maksimal dalam segala hal. Relasi dengan Tuhan, walaupun uang receh dipegang di tangan, tapi Anda sudah memiliki relasi dengan Tuhan, itu bukan sekadar modal saja. Dua menjadi bisa memberi makan 5.000 orang. Bukan itu saja. Bagaimana engkau bersuka cita karena namamu terdaftar di sorga, amin. Engkau berbahagia karena Allah menyatakan itu kepadamu. Tidak ada yang melampaui kegairahan hidup ketika Anda disapa Tuhan dan Allah punya kesempatan untuk menyapa Tuhan. Itu sebabnya jangan sia-siakan Lexio Divina, jangan sia-siakan ibadah harian, jangan sia-siakan ibadat, jangan sia-siakan untuk hidup bersekutu dengan Tuhan dari hari ke hari. Karena itu kesempatan yang anugerah saja. Kalau Anda sudah kemudian sudah terpapar di rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa, apakah Anda bisa bangkit untuk berlutut di hadapan Tuhan? Dan bisa menikmati relasi dengan Tuhan? Tidak. Dan ada berkata, Tuhan seandainya saya bisa bangkit lagi sama berdoa, sama berlutut, sama memakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Terlambat. Saya berkata saatnya Anda ketika sehat. Wujudkan pengenalan Anda dengan Tuhan dalam tindakan. Hidup berbahagia karena membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, pengenalan yang benar akan Tuhan bisa mengakibatkan hidup sebagai gereja yang berkemenangan. Ketika Allah menginspirasikan pernyataan yang benar tentang siapa Yesus Kristus kepada Petrus. Engkaulah Kristus anak Allah yang hidup. Itu pernyataan yang benar. Di dalam pernyataan yang benar, Tuhan berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tentu dalam pengertian ini jangan salah. Perkataan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Memang Petrus itu adalah Petros, batu karang. Tapi Kristus nampaknya nggak mendirikan gereja di atas Petrus. Ya. Kenapa? Karena Petrus manusia. Dugaan saya bisa jadi bahwa Petrus itu adalah rasul yang dinyatakan kebenaran bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan di atas pernyataan itulah Kristus ingin mendirikan gereja. Bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bisa paham maksud saya? Bahwa Tuhan tidak mendirikan gereja di atas Petrus. Karena Petrus manusia.
Tuhan mendirikan gerejanya di atas pernyataan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kepada pengenalan itulah Allah membangun gereja. Kepada pernyataan wahyu Kristus adalah Tuhanlah di mana gereja bisa berdiri sampai saat ini. Petrus sudah mati, Kristus bangkit. Amin. Petrus akan bangkitkan nanti ketika nafiri terakhir berbunyi. Tapi Kristus sudah bangkit dan menyertai gereja oleh Roh Kudus sampai saat ini. Itu bukti bahwa gereja tidak didirikan di atas manusia. Tapi gereja didirikan di atas pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya selama engkau mengakui Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau adalah bagian dari gereja. Di mana alam maut tidak akan menguasainya. Ketika Yesus berkata ini, dia berada di Filipi, Kaisarea Filipi. Ya, Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi itu ada di tepi atau dekat mata air Sungai Yordan. Dan nampak Kaisarea Filipi ini didirikan oleh Filipi, penguasa wilayah anak Herodes ketika itu, yang dibagikan dalam wilayah di daerah situ. Dan dia mendirikan juga kubu-kubu penyembahan berhala juga di situ. Juga untuk orang bisa mencari kesenangan di situ. Nah, mungkin ketika Yesus berdiri, dia berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja di mana alam maut tidak akan menguasainya. Artinya penyembahan berhala atau roh-roh jahat di situ pun atau dimanapun tidak dapat menguasai gereja. Artinya Anda tidak bisa disentuh oleh roh jahat. Gereja dibakar gedungnya sekalipun, gereja tetap hadir. Karena gereja bukan gedung. Gereja itu adalah kehadiran Kristus dalam komunitas orang percaya. Artinya orang-orang yang sudah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib atau eklesia, di mana Kristus menjadi Tuhan atas hidup mereka. Sehingga itu menjadi jaminan alam maut tidak dapat menguasainya. Oke, saya bisa sakit Pak, saya bisa khawatir. Oke, jiwa Anda bisa dipengaruhi. Tapi roh Anda tidak. Tubuh saya itu mengalami kecelakaan Pak, dan seterusnya, saya sudah anak Tuhan, kok kenapa seperti ini? Oke, tubuh Anda bisa dipengaruhi. Tapi roh Anda tidak. Anda tetap percaya sebagai Tuhan Juru Selamat yang sanggup menolong. Amin. Bahkan nyawa taruhannya pun jiwa melayang. Tetapi Anda tetap mempertahankan imannya kepada Kristus, itu adalah karena Anda beriman kepada Tuhan yang diteguhkan oleh alasan diri alam maut apa itu? Kalau berkemenangan berarti ada berkalahan ya. Alam maut itu terkalahkan oleh karena kemenangan di dalam Kristus. Karena itu sebabnya dalam renungan ibadah harian tadi bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah hilang kekuasaannya. Kenapa? Karena Kristus lebih berkuasa atas gereja. Itu sebabnya jangan takut menghadapi masa-masa sulit, termasuk ketika Anda menghadapi masa paceklik ekonomi, karena yakin ada Tuhan yang menyertai gereja. Amin. Anda tidak akan hancur. Bahkan dia bilang bulu yang patah terkulai tidak akan Tuhan putuskan. Sumbu atau nyala dari subuh yang mungkin sudah pudar tidak akan dipadamkan. Wah, luar biasa. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit pula. Wah, ini luar biasa kan. Perkataan-perkataan iman, karena yang gereja gak bisa dimatikan oleh apapun. Sebabnya tengah-tengah masa sulit, di wilayah yang sulit sekalipun, gereja akan tutup sumbu subur. Walaupun disertai dengan kata Yesus, disertai dengan pengani. Ya. Yang ketiga terakhir adalah pernyataan yang benar tentang Kristus, atau pengenalan kita yang benar akan Tuhan, akan berdampak kita memiliki otoritas dari Tuhan. Ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa itu kunci kerajaan sorga? Di dalam tradisi, orang ahli Taurat ketika mau diteguhkan sebagai ahli Taurat, dia akan diberikan kunci. Kunci untuk membuka
gulungan hukum Taurat yang dimasukkan dalam box. Dia akan mendapatkan kunci. Dan setelah dia mendapatkan kunci berarti dia punya otoritas untuk membuka kitab suci itu dan membacakan dan mengajar. Itu sebabnya kunci kerajaan sorga bisa berarti kunci pengajaran para rasul, di mana gereja perlu dibangun melalui firman Tuhan. Setiap orang yang dipercayakan, setiap murid yang menjadi pengikut Kristus, dia juga wajib memuridkan orang lain. Ini adalah kunci, otoritas yang Tuhan sudah beri. Apakah Anda menggunakannya? Itu pertanyaan penting. Apakah hanya sekedar memikirkan uang atau menjadikan murid? Saya harap kunci ini jangan sampai tidak digunakan. Kunci pengajaran di mana Anda harus menjadi saksi dimanapun Anda berada, menjadi surat-surat yang terbuka. Yang kedua bahwa di dalam tradisi ketika ahli Taurat ini sudah diberikan kunci, dia membuka dan dia mendapatkan gulungan, dia akan membuka dan ketika dia membuka dia mengajar dan dia akan menutup lagi. Dalam gulungan itu biasanya suka diikat, ya. Gulungan Taurat itu suka diikat karena memang terbuat dari bisa saja dari papirus atau sejenis terbuat dari kulit binatang. Tapi itu karena memang udah terbuka jadi sehingga dililit pakai tali. Kalau udah ditutup. Itu sebabnya dikatakan ayat berikutnya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Memang ini otoritas untuk mengajar Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan otoritas untuk mengusir setan, ya silakan saja. Atau mungkin apapun. Tapi sekaligus juga ini disiplin, kunci pendisiplinan gereja. Di mana ketika kita mendoakan orang, diberkati pasti orang itu diberkati. Ketika orang sebaliknya kalau kita melepaskan Tuhan, engkaulah sang pembalas dari apa yang mereka lakukan jahat kepada saya. Tuhan akan menjadi hakim atas orang itu. Kenapa? Karena kita punya relasi di bumi langsung ke sorga. Ini luar biasa aksesnya, amin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Roh Kudus sudah diberi kepada kita. Jadi Anda terbatas di bumi ini, enak loh. Kita punya langsung akses langsung masuk ke sorga. Bahkan tidur pun Tuhan memberi berkat kok, amin. Rancangan adalah hati manusia, tapi kalau memang Tuhan mau memberkati Anda, diberkati juga. Saya jangan khawatir, itu sebabnya pertanyaan terakhir saya adalah, bonus pertanyaannya, siapakah Yesus bagi Anda? Apakah Yesus hanya sekedar pembuat mujizat saja? Walaupun Anda mengakui dia Tuhan, padahal prakteknya Anda masih datang kepada Tuhan ketika butuh? Atau hanya sekedar keterkenalan Yesus saja ketika kita terpuruk, kita jauh dari Tuhan. Dan kemudian tidak mau lagi berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Saya harap pengenalan kita kepada Kristus harus dimulai dengan pertanyaan, siapakah Yesus bagi setiap pribadi Anda? Tanyakan dan jawab sekarang ini. Mari kita berdoa, beri jawaban kepada Tuhan. Kalau Yesus bertanya kepada dirimu, siapakah engkau? Siapakah Yesus? Bagi pribadimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Renungkan pertanyaan ini. Siapakah Yesus menurutmu? Siapakah Kristus bagimu? Roh Kudus bimbing umatmu untuk mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Menikmati hari-hari mereka memiliki kelepasan sejati dari hidup lama. Hidup penuh dengan keberdosaan dan hidup bagi Kristus. Karena hidup mereka mengenal Tuhan. Siapa Tuhan mereka? Adalah Kristus anak Allah yang hidup. Menjadi Tuhan atas hidup kami. Di mana kami harus tunduk kepada pribadi yang berotoritas tinggi. Sehingga mengalami kebahagiaan. Sehingga kami mengalami hidup berkemenangan. Sehingga kami mengalami hidup punya otoritas. Megang kunci kerajaan Allah. Bapa, bimbing umatmu Tuhan. Hidup di dalam ketulusan dan kemurnian hati.
Bukan hanya mereka yang mengenal Kristus, tapi Kristus juga dikenal melalui hidup umat. Diberikan kuasa untuk membuka, diberikan kuasa untuk menutup. Kami berdoa Roh Kudus tolong umat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Anugerah-Mu besar bagi setiap gereja. Dalam ibadah kami di hari ini, Tuhan sertai. Mohon berkat-Mu atas jemaat Tuhan dalam pelayanan mereka, song leader, singers, pemain musik, pelayan mimbar, para usher, semua yang terlibat dalam pelayanan multimedia, guru-guru sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan dengan segala kerelaan mereka beribadah kepada Tuhan sebagai persembahan mereka. Termasuk memberi persembahan khusus, menyadari bahwa semua milik Tuhan, mereka belajar disiplin mengembalikan persepuluhan sebagai bagian dari disiplin rohani dan tanggung jawab gereja. Tuhan mohon berkat-Mu atas hidup umat. Bukakan tingkap-tingkap di langit sesuai dengan janji-Mu. Mohon tilik dari tempat yang maha tinggi. Setiap urusan bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Beri kesehatan selalu Tuhan kepada umat-Mu. Dalam masa-masa sulit, tetap roh ketekunan tetap muncul di dalam pelayanan maupun Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Ada Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan. Kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Serta terus mendoakan orang-orang yang berduka cita. Kita terus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga hidup kita bermakna membawa berkat ini bagi orang di sekitar kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan yang sejati dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai hari ini sampai mana Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tetap setia, sebab berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagi. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.